wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif RH dalam rekaman video iseng seperti biasanya. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tema judulnya mendefinisikan ulang ikhlas ya, mendefinisikan ulang ikhlas. Jadi pengertian ikhlas ini banyak ya. Kalau yang saya tahu, kalau dari akar katanya ikhlas itu artinya murni, artinya satu niat yang murni ya, atau satu rasa yang murni yang melatari sebuah tindakan dan seterusnya. Tapi yang kita akan bahas di sini adalah pengertian ikhlas yang sering kita ucapkan dalam kata-kata sehari-hari. Jadi bagi Anda yang ahli bahasa, mohon tidak mempersulit ya apa yang kita bahas. Misalnya gini, jadi tema ini karena beberapa orang nanya gitu loh, dalam mindset mereka bahwa apakah yang namanya ikhlas itu selalu identik dengan sesuatu yang tidak ada pertukarannya. Misalnya pertukarannya berupa uang. Misalnya kalau Anda jualan ya, jualan itu ya tentunya ada yang Anda berikan, ada yang Anda terima berupa uang ya. Nah, apakah di situ ada keikhlasan ya? Karena mungkin orang mendefinisikan ikhlas itu kalau misalkan Anda memberi sesuatu dan Anda tidak dapat apa-apa secara material. Gini, tentunya kita perlu meninjau lebih jauh ya, bahwa ikhlas itu kaitannya dengan niat. Ya, niat dan rasa. Jadi memang ada sih beberapa area kegiatan yang kita lakukan untuk berbagi, dan di situ memang tidak ada satu pertukaran gitu. Nah, area ini yang sering identik disebut ikhlas itu. Contohnya misalnya nih, saya membuat video-video seperti ini sebenarnya kan bisa saja dijual ya. Beberapa orang bilang, kenapa sih video Mas Arif RH itu digratiskan, padahal ratusan ya, sama rekaman-rekaman itu ratusan. Ya memang saya pengen berbagi saja ya, dan memudahkan diri saya sendiri, karena menjawab sedemikian banyak pertanyaan yang itu saja akan lebih mudah ketika saya membuat video seperti ini. Jadi mereka yang bertanya tinggal lihat video ini dan sudah terjawab. Nah, tapi terus saya berpikir, seandainya semua hal yang dikaitkan dengan ikhlas harus sesuatu yang tidak ada pertukaran, berarti orang tua kita yang kerja pagi sampai sore bertahun-tahun, entah kerja di perusahaan swasta, entah kerja di perusahaan pemerintah, mereka itu semua kan dibayar. Apakah terus berarti orang yang dibayar itu tidak ikhlas? Teman-teman, saya pikir itu terlalu judgement. Jadi kita perlu melampaui masalah ini bayar atau tidak ketika kita bicara ikhlas. Karena bisa jadi Anda tidak bayar pun bisa jadi orang itu belum tentu ikhlas. Misalnya saya membuat video ini ya, karena tidak ada bayar, Anda tidak bayar untuk video ini ya. Dalam artian Anda tidak perlu membeli kan. Anda melabeli saya ikhlas, tapi apakah betul saya ikhlas? Bagaimana kalau saya ternyata niatnya ingin jualan melalui video ini? Bagaimana kalau saya ada niat terselubung di balik video gratis ini? Yang tahu cuman saya, kemurnian ketika saya membuat video seperti ini. Ya. Justru kadang bisa jadi Anda beli video ini misalkan, tapi saya niatnya betul-betul ingin membantu. Itu bisa jadi lebih ikhlas dibanding yang pertama tadi. Nah, kadang kita egois ya. Kayak egois tuh gini. Ketika ikhlas itu identik dengan kita memberi gratis dan orang tidak melakukan pertukaran, ya kita egois. Yang latihan ikhlas kita doang. Kita ikhlas memberi, tapi tidak memberikan kesempatan orang lain memberikan sesuatu dengan ikhlas kepada kita. Kan akhirnya jadi belajar ikhlas dua-duanya, belajar melepas. Misalkan saya melepaskan ilmu, orang itu melepaskan sesuatu yang dianggap bernilai. Jadi yang bertumbuh bukan hanya pengetahuan, tapi juga rasa di baliknya. Semua orang bisa ikhlas menerima. Anda mendapat gratis atau ikhlas menerima, tapi apakah sudah ikhlas memberi? Nah, yang sering terjadi ketika kita terlalu banyak menerima, kita akan ada satu kesulitan untuk ikhlas memberi. Kita ikhlas menerima, tapi sangat sulit ikhlas untuk memberi gitu. Nah, jadi terus jalan tengahnya bagaimana? Ya, jalan tengah yang mungkin saya tawarkan begini. Bahwa sebetulnya ikhlas dalam artian seperti itu ya adalah saat apa yang kita berikan itu menang telak daripada yang kita terima. Maksudnya gimana? Misalnya Anda kerja nih, jualan. Ya,
Kalau misalkan Anda dibayar atas apa yang Anda jual itu 100.000, maka pastikan Anda memberi jauh lebih banyak dibandingkan apa yang Anda terima. Anda dibayar 100.000, tapi misalnya Anda dengan kesungguhan, kesepenuh hatian, Anda mengerjakan pekerjaan Anda dengan pelayanan dan dengan kualitas yang mungkin senilai dengan 100 juta rupiah. Maka sebetulnya Anda tetap bisa boleh dibilang ikhlas, karena Anda memberikan lebih banyak daripada yang Anda terima. Jadi dengan demikian semua kegiatan Anda yang mungkin berbayar, ya itu bisa juga lebih ikhlas daripada yang gratisan. Karena banyak loh sekarang yang seminar gratis, ternyata jualan. Ya, gratis tidak identik dengan ikhlas, karena ikhlas bicara tentang niat dibalik apa yang kita lakukan. Nah, jadi teman-teman semua, Anda boleh berbeda dalam hal ini, tapi tentunya ada area di mana kapan kita berbagi, kapan kita gratis. Kita juga tidak boleh menghakimi orang yang gratisan, kita curiga paling jualan, atau yang Anda merasa selalu memberikan gratisan terus wah kayak gitu aja dijual padahal saya gratiskan, itu ego lagi. Ya, setiap orang punya niat yang terdalam di balik apa yang kita lihat. Nah, itu urusan dia dengan Tuhannya, jadi kita tidak perlu menghakimi. Ya. Dan semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari apa yang saya bagikan kali ini. Kemudian mudah-mudahan juga teman-teman selalu mendoakan saya supaya saya niatnya lurus dalam berbagi ini, sehingga saya selalu tulus, murni, ingin memberikan yang terbaik untuk Anda, meskipun saya tidak dapat apa-apa secara finansial dari video yang saya bagikan ini. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video iseng selanjutnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.